Oke, ya Pak. Nilainya hitungannya kan hitung kok. 5. Pemulaan kan loh, dipotong kan pemulaan. Ini kan nggak perlu kan pemulaan yang awal mau itu awal ada yang dipotong. Sudah mulai. Ya udah. Karena tinggal potong. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, sebelum kita memulai, saya ingin mengingatkan kembali ya yang kita SMA apa? Siang, sore, luar biasa. Alhamdulillah. Sekali lagi, SMA apa? Siang, sore, luar biasa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru ya yang ada di SMA Negeri 4 Banjarmasin. Kemudian juga di sini ada yang mewakili tenaga kependidikan ya, dan juga dari Bapak Ibu yang sedang melakukan PPG dalam jabatan ya, prajabatan. Oke, hari ini kita sebelum memulai kita ucapkan dulu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat ilmu, kemudian insya Allah bisa kita terapkan untuk menunjang kelancaran dan profesionalitas sebagai seorang pendidik di SMA Negeri 4 Banjarmasin ini. Baik, saya minta tolong dulu supaya kita mengambil berkah dari acara ini. Kita membacakan doa dulu ya. Meskipun tadi sudah saya buka, tapi lebih awalnya saya minta tolong Pak Rizky Aulia untuk memimpin kita membaca doa dulu. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa kepada majelis kita masing-masing. Berdoa dari sini. Doa selesai. Terima kasih Bapak Rizky Aulia. Bapak Ibu, kalau ada yang belum makan silakan sambil mencicipi makanan yang ada di depan kalau keadaannya ya. Mudah-mudahan selama 1 jam lebih ya, tapi insya Allah lebihnya tidak banyak. Kita bisa sama-sama berkolaborasi membuat satu kesepakatan dan kesepahaman ya. Kalau kemarin Bu Ana, Ibu Ona, Ibu Una, Ibu Eka, dan siapa kemarin yang ikut sama saya, itu kan kemarin presentasi saya yang mendampingi mengajar praktek dan bapak kepala sekolah. Hari ini kita lebih ke penyusunan teknis ya. Nah, sebelum kita memulai tadi sudah membuka baca doa. Karena hanya acara formal, saya mohon Bapak Ibu berdiri, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Indonesia
speakingnya lumayan ini, jadi kan jadi juri aja, Mas, jadi juri aja. Sekarang yang di bagian sini berdiri di samping kanan Riz. Yang di bagian sini termasuk Pak Rizky Aulia, bisa persiapin di belakang atau di depan. Berdiri di sini memanjang. Nah, oke. Ibu Tata juri bantu ulun. Ibu Tata lagi hamil, makasih ya Ibu Tata. Oke, sudah siap? Ice breaking dulu supaya ada semangat ya. Dengarkan perintahnya. Perintahnya adalah salah benar. Pernah Pak Rizky Aulia dapat itu? Belum. Salah benar artinya lakukan sesuai perintah. Pertama salah, kedua benar. Kita geladi dulu gimana? Nah, misalnya dulu bilang maju mundur. Salah benar berarti yang pertama yang maju, mundur baru maju. Salah benar artinya lakukan. Nah, dan untuk supaya kelihatan salahnya siapa, dan kompak siapa, ini dia apa ini caranya? Masalahnya Bapak Rizky Aulia memegang pundak ibu. Di depan aja Kim, di depan aja Bapak. Ini masalahnya enggak. Oke. Nah, ya. Oke ya. Siapa yang jadi Bu Tata? Tolong ya. Kasihan tuh Tata kena terdapat. Kecil di perut. Udah mulai. Dah siap? Jangan berpikir lama. Salah benar. Salah benar. Oke? Salah benar. Iya. Berarti kelihatan kedua benar. Iya, Berarti kita maju mundur, majunya harus mundur ya. Iya. Berarti mundur tadi harus. Iya. Salah artinya lawan perintah yang pertama, kemudian yang kedua ikuti perintah yang kedua. Oke? Salah benar. Dan oh iya, kasihan kan? Baby kena ikut juga. Oh iya. Ibu juri, paham ya maksudnya ya? Oke, perintah yang pertama. Oke. Salah benar, betul berarti. Ayo tangannya di pundak. Ya, kan usah loncat, gak usah loncat, langkah aja. Ya, langkah bilangnya maju, langkah maju. Oke, salah benar, maju mundur. Gladi. Oke. Nah, ini yang benar. Ya. Nah, jadi nanti bila ada yang salah nih jadi murid. Nah, jadi murid yang tadi yang untuk peragaan itu tadi bukan salah. Karena kita lihat nih, itu yang jadi guru yang menang nanti perwakilannya. Oke. Salah benar. Mundur. Oke, salah benar, mundur maju. Siapa menjaga masih berimbang? Katanya bingung juga. Oke, sekarang saya ganti perintahnya. Perintahnya benar salah. Ya, benar salah. Maju mundur.
Oke, pertama buat kita tidak ada yang aman dari ini digunakan semua. Ya, tapi tadi kalau nggak sama ada sedikit kesalahan ya. Ini ya, nggak apa-apa. Tapi ya kita Ibu Martina nanti bertindak sebagai murid ya. Improve aja improve. Murid apa? Anak Ibu Martina murid juga jadi pasti tenang ya. Oke, Bapak Ibu udah siap Bu untuk kita memulai? Ya. Oke. Capek sambil minum? Oke, Bapak Ibu, ulun mohon izin untuk membagikan apa yang sudah kami dapat tentang modul 1.4. Sebenarnya kalau guru penggerak ini ada 10 modul dan ulun serta kawan-kawan yang angkatan 8 sudah menyelesaikan sekitar 33% ya. Bapak Ibu yang nanti ini dibuka untuk angkatan ke-10. Jadi kalau misalnya ada yang bersedia ikut, nggak apa-apa ikut, nanti tenang saja, ulun sama Pak Rizky Aulia akan bantu mulai dari bagaimana menyiapkan esainya, wawancara segala macam. Insya Allah kalau kita mau, ya jelas belajar itu capek kan, murid juga belajar capek, masa gurunya nggak mau capek. Jadi ibaratnya kalau kita pengen mengembangkan diri kita, maka tentunya kita harus memanfaatkan apa yang diberikan oleh pemerintah, dan ini gratis Bapak Ibu. Saya dapat uang juga dari situ, jadi uangnya saya kembalikan ke Bapak Ibu makan. Oke ya, oke, tidak ada yang ini ya, jadi jangan takut, kita santai-santai aja. Nah, yang saya beri namanya aksi nyata modul 1.4. Apa yang mau saya berikan? Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membentuk keyakinan kelas. Coba cuma angkat tangan yang dari wali kelas siapa sih? Oh, semuanya wali kelas, kecuali Ibu Dina, Roboran, ini PPG ya. Nah, tapi pernah mengajar kan? Ya, oke. Sekarang biar ada masuk ke kelas nggak sudah Bu Orna? Belum ada. Ini nanti dibawa. Jadi ini langsung dipraktekkan, ya, langsung dipraktekkan di kelasnya. Nah, sekarang sebelum kita bagaimana sih membentuk keyakinan kelas, terus penerapan segitiga restitusi banyak sekali, baru sekali dengar segitiga restitusi, pernah dengar lah? Bu Orna. Oh, segitiga bermuda sering ya? Iya, pernah menjadikan segitiga restitusi pernah dengar? Belum pernah. Kenapa? Oh, pernah ya. Di fisika apa yang berkaitan dengan segitiga? Ini angkong. Buku buahnya itu. Nah, ini ulun senang Ibu Nani semangat benar. Nah, mudah-mudahan nanti Arabian murid-muridnya tidak terlalu yang aktif kreatif kayak tahun kemarin ya. Tapi kalau aktif kreatif sudah ada modalnya nih. Insya Allah nanti kita atur ya. Ibu Jajan juga lah dan ibu-ibu yang sedang praktek PPG di sini. Nah, sebelum kita ke situ, ulun mau menyampaikan sedikit resume tentang ini terdahulu nih, nanti di ini ya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini nanti ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tidak dari ini, nanti saya perbaiki ya. Di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian ini namanya keyakinan kelas. Lalu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Lalu restitusi, 5 posisi kontrol. Jadi guru itu sebenarnya adalah aktor. Karena ketika dia menyelesaikan satu masalah, dia bisa memilih dia di posisi kontrol yang mana. Apakah sebagai penghukum bagi siswa, atau pengen siswanya jadi rasa bersalah ketika berhadapan dengan kita, atau pengen jadi teman kita perannya, atau jadi pemantau, atau jadi manajer. Nah, nanti kita lihat seperti apa tindakan peran yang kita lakukan kalau kita memilih jadi manajer misalnya. Ya, mana yang terbaik? Yang terbaik pasti yang jadi manajer. Tapi tahapan menuju manajer itu seperti apa? Tentu kita harus berlatih. Dan saya pun kemarin baru sebentar saja berlatih karena kan muridnya sudah lulus semua loh. Ini juga baru memulai. Jadi secara real, fakta, tentu yang akan saya hadapi ini yang sekarang ya, sama dengan Bapak Ibu yang lain. Nah, kira-kira sebelum kita mulai ke sini, ulun hendak minta masukan atau pengalaman lah. Sebelum ke sini, ulun hendak minta pengalaman
kira-kira kata atau kalimat yang ada di sini yang pian tahu yang mana? Yang pian sekilas paham? Coba ulun minta tolong Ibu Eka. Yang mana yang pian sudah paham menurut pian, pian sudah melakukan ini gitu. Bedanya keyakinan kelas itu misalnya kesepakatan ulun pernah aku baca di surat Ibu Eka. Tentang yang pian tahu masih gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk ulun, jujur ini pertama kali mendapati yang ada 6 poin ini. Cuman biasanya mungkin pernah menerapkan disiplin positif, misalnya kayak habis itu ada juga konsekuensi yang pernah dibuat. Jadi misalnya ataupun membuat kesalahan apa, mereka yang menentukan hukumannya atau apa yang akan mereka lakukan biasanya begitu. Kemudian pernah melakukan surat perjanjian juga, tapi kan tahu itu masuk yang mana. Kebetulan ulun baru pertama kali jadi wali kelas di tahun kemarin. Oh, jadi ini tahun kedua. Iya. Tapi tahun kemarin kan bikin kesepakatan lawan murid yang ada di kelas ya. Iya, ada. Bentuknya seperti apa, Bu Eka? Kalau dulu itu yang tahun kemarin misalnya terlambat ada konsekuensinya, misalnya perjanjian pakai surat perjanjian dulu, kemudian sampai kalau terlambat habis itu yang alfa juga sampai tahun 2 yang sementara kayak gitu aja dulu. Kira-kira menurut Pian yang setelah melakukan kesepakatan dengan murid yang ada di kelas Pian tuh masalahnya jadi terpecahkan semua atau masih ada? Masih ada. Masih ada, tapi berapa persen? Membesarkah atau tidak ada perubahan atau mengecil persentasinya? Perubahan ada, cuman karena kemarin alhamdulillah kelasnya super loh, jadi perubahannya itu tidak terlalu berpengaruh kemarin tuh. Oh, berarti tapi itu satu usaha yang dilakukan ya, artinya karena memang baru di awal ya. Yang sudah 5 tahun cepat. Itu banyak pengalaman itu. Oke, dari 5 tahun. Iya. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk disiplin positif yang pernah dialami selama menjadi wali kelas, untuk di SMA 4 ini yang paling berpengalaman dan paling di hati nih yang kelas 12 MIPA 3 tahun tadi. Kalau yang lain-lainnya alhamdulillah sesuai dengan keinginan, walaupun masih banyak yang tidak disiplin juga. Tetapi yang untuk yang tahun tadi itu disiplin positif karena melihat dari siswanya sendiri, ada beberapa siswa yang memang dikatakan malas tidak juga, dikatakan tidak malas tidak juga, karena beda-beda prinsipnya. Untuk dari hasil itulah saya membuat kesepakatan komitmen kelas untuk yang tidak di dalam kelas itu ada 3 dalam kebersihan. Jadi kalau tidak melaksanakan kebersihan kelas maka dia akan didenda 5.000. Nah, jadi disiplin positifnya ini. Terus kalau tidak sholat zuhur berjamaah itu lebih tinggi lagi karena berhubungan dengan religius, pendidikan karakter yang paling utama itu adalah yang pertama religius, kejujuran. Nah, jadi di sini lebih lagi sampai 10.000 kalau tidak melaksanakan sholat. Tapi dengan seperti itu pun masih ada alasan yang lain. Tapi itu paling 1-2 orang siswa. Tapi kalau si Fahri itu dia tidak dalam belajar kurang, tapi dia untuk religiusnya hebat. Jadi kita tidak bisa harus sempurna, karena yang sempurna itu kan meninggali Allah. Jadi kita di sini sebagai wali kelas harus memahami benar satu persatu siswa itu di mana kelebihan dia, di mana kekurangan dia. Jadi kita sebagai wali kelas lah yang harus memahami. Begitu juga dengan muridnya, kita kerja sama. Sebelum menjadi wali kelas, yang tahun ini saya punya komitmen sendiri, harus ada tanda tangan orang tua, tanda tangan wali kelas, dan tanda tangan kepala sekolah. Jadi saya tidak ingin terulang kedua kali seperti yang tahun-tahun sebelumnya, karena sulit untuk menyempurnakan dalam kelas itu sendiri. Nah, itu yang disiplin positif yang dapat diambil dari budaya positif itu
dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Eka dan Ibu Jejeng ya. Nah, ini adalah curhatannya dua wali kelas, yang satu baru tahun kedua, yang satu lebih dari 5 tahun. Saya tidak pernah jadi wali kelas. Pertama kali masuk SMA 4 cuma dikasih sekali 1 tahun, tahun 2008-2009. Habis itu saya tidak pernah lagi, padahal pengen sekali jadi wali kelas karena iya, tapi Wakapolres belum tidak mengizinkan. Ya, jadi seandainya mungkin tidak di bagian kurikulum ya bisa, karena ternyata jadi wali kelas itu Bu yang membahagiakan ketika ada acara hari guru dicari wali kelas, ketika acara perpisahan buat kenaikan kelas ada yang bahagianya di situ. Dan kayaknya kalau jadi wali kelas itu pas ulang tahun kalian meriah, tapi kalau nggak pengen juga, cuma maksudnya keterikatan secara emosinya itu luar biasa. Tidak mungkin mereka lupa dengan wali kelasnya ya. Tapi kalau jadi guru yang kita wali kelas ya pada siaunya kita tahu ya, kadang-kadang di mall hanya baru dinyatakan lulus, bapak siapa yuk pak kita ngajar ini lah, dulu ngajar ini kan itu bahkan tidak ingat. Nah, jadi bapak ibu, nah hari ini apa yang bapak ibu lakukan itu sebagai wali kelas yang dulu kerjakan sebagai guru ya, Pak Patur guru, kemudian Pak Rizky Aulia guru, kan tidak wali kelas kan guru kan. Artinya yang kami lakukan mungkin sedikit lebih ringan dibanding Bapak Ibu wali kelas, karena biasanya kalau ada konflik dengan guru pengajarnya dibantu wali kelas, tentunya wali kelas yang menangani. Jadi teori dan materi ini justru akan lebih banyak dipraktekkan oleh Bapak Ibu wali kelas. Kalau guru ya juga, cuman tidak setiap guru jadi wali kelas. Kadang-kadang mungkin pada saat proses penanganan siswanya tidak sebanding frekuensinya dengan si wali kelas ya. Oke, kita mulai. Siap ya Ibu ya, santai aja ya. Bila misalnya ada pertanyaan atau sanggahan, tolong angkat tangan ya kita. Nah, sekarang benar kata Ibu Eka, saya seandainya tidak ikut PGP tidak pernah tahu filosofi pendidikan dan pengajaran. Jadi ternyata saya belum pernah baca buku karya Ki Hajar Dewantara. Ternyata filosofi beliau amat sangat mendasar dan mendalam. Ya Pak Rizky Aulia. Ya, salah satu di antaranya adalah beliau mengatakan guru itu ibarat petani. Murid itu adalah bibit, ibaratkan aja bibit padi. Dan setiap murid karena dia bibit, belum tentu bibit itu selalu unggul kan? Ada. Jadi si guru yang ibaratkan petani ini memfasilitasi sekolah ini jadi sawahnya, ladangnya. Ketika kita masuk kelasnya itu jadi petakan yang seberapa porsi kita kasih pupuk, seberapa porsi kita kasih pembasmi hama. Kita menyediakan tempat tumbuh yang optimal bagi si murid tadi, karena dia padi bibitnya. Nah, mungkin kalau bagi si A, murid si A, dia sudah bibit unggul, sedikit aja kena sinar matahari, cahaya matahari tumbuh aja. Tapi ada bibit yang mungkin dia punya potensi tumbuh tapi perlu penanganan lebih khusus. Kan saya dia tanam cabai, yang satu padi, yang satu misalnya nangka, kan beda-beda. Jadi si guru tuh harus luar biasa. Pertama keikhlasannya, kedua adalah ilmu pedagogiknya. Jadi yang ditekankan adalah ilmu mendidik dari hati atau ilmu memahami peserta didik yang ada di kelas. Terutama biar wali kelas ya, berarti biar harus lebih memahami murid dia, itu Bu Ana. Nah, inilah perumpamaan guru menurut Ki Hajar Dewantara, dan inilah yang harusnya mendasari niat setiap guru yang ada di Indonesia. Apakah ini sudah ada di hati dia? Ulun jujur, seandainya tidak ikut PGP, ulun tidak pernah mengibaratkan ulun petani. Ulun pelakunya di kelas tuh terserah ulun dulu. Biar ulun gitu ya. Apalagi matematika kan ada kan kalimat lo bilang matematika tuh rumit, perempuan tuh rumit, guru matematikanya perempuan, jadi rumit kuadrat kan kayak gitu. Makanya jadi susah. Nah sekarang setelah mempelajari ini ulun melakukan refleksi, tapi
namanya boleh kita salahkan, tapi habis itu ilmu yang kita diajarkan ke kita membuat kita bisa introspeksi ya. Alhamdulillah diberi kesempatan. Sekarang strateginya apa? Menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah. Warga sekolah itu siapa aja? Semua guru, tenaga pendidikan, TU lah, kemudian taman sekolahan, kepsek, pengawas, kemudian apa lagi? Ibu kantin, komite, segala sesuatu yang punya tanggung jawab dan kepentingan di sekolah ini adalah semua warga sekolah. Jadi kita menciptakan suatu lingkungan positif yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan baik. Lalu kebiasaan baik itu tumbuh jadi karakter baik, lalu pada akhirnya jadi budaya yang positif. Jadi kita tuh pengen menanamkan satu budaya positif di sekolah ini, tidak cuma di kelas kita. Nah, salah satunya apa yang disampaikan oleh Pak Ali ya, pemberitahuan tentang tata tertib sekolah itu adalah poin pertama, tetapi bukan peraturan itu nanti, itu hanya sebagai sarana awal untuk membuat siswa memahami bahwa di institusi tempat dia belajar ini ada aturan main. Tapi yang dicapai bukan itu. Apakah nanti setelah lulus masih pakai seragam muridnya? Tidak. Tapi kita melatih mereka untuk mampu berdisiplin secara berpakaian. Tepat waktu harusnya nih. Apakah nanti kalau kerja harus jam 8? Belum tentu kan kalau dia kerja di mana pun belum jam segitu. Tapi untuk melatih dia, nah, itu nanti yang kita sebut dengan keyakinan kelas. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang untuk kita tadi sudah Ibu Jejen. Nah, ulun minta setiap ini coba biar 30 detik. Apa pentingnya menciptakan suasana positif? Ulun minta tolong Ibu Una. Yang satu. Enak semuanya bukan? Menurut ulun, namanya menciptakan suasana positif di dalam lingkungan apalagi di kelas itu sangat penting. Menciptakannya bagaimana? Itu kita perlu strategi dan model pembelajaran yang bisa agar siswa ini bisa, tidak semua mungkin, cuma paling tidak mereka bisa merasakan suasana positif di dalam kelasnya. Penting berarti? Penting ya? Penting banget atau penting aja? Penting banget. Oh, baik. Perubahan dari Buna. Sekarang perubahan itu siapa? Pertanyaan kedua. Yang kedua, Ibona. Indonesia. Silakan Ibona. Bagaimana Ibona bisa menciptakan suasana positif di sekolah? Ini sudah ada. Selama ini pernah Pasang buat install satu ada tuh ide supaya di sumber dulu kan muncul di sini. Ada ulun Misalnya terbaru apa kan muncul di sini. suasana positifnya dengan kita diri kita dulu berpikir. Ini ada kalau kita buka juga itu kadang kayak ini namanya kan terblokir. Misalnya ada orang yang bisa pindah Sesama teman. banyak sih servernya. dulu yang dibangun supaya Dulu bahagia gitu di ya. sini ada komik Indo segala Positif. Iya. sampai 18 plus ada. Ya. Bona tahu berapa ini? Webtoon ada jual. Baru mau Komik webtoon ada jual. Mana? Tapi tadi langsung ke ekstensi lagi lah. Ekstensi aja mas. Karena gue tahu webtoon Indonesia. Tangan buat Ibu Bona. Siapa? Webtoon, komik webtoon ada juga. Ibu Marlina. Oke, Bu Marlina. Unsur aktif. Ada komik. Ya, untuk yang bagian ketiga, apakah hubungan antara menciptakan suasana Nonton positif One dan Piece mas pada 2000-an aja. ini sangat Iya, berhubungan sekali karena apabila yang tadi berhubungan Baca dengan lah apa soal kata level Ibu ini sudah tadi, tamat. anak-anak bahagia, dia berpikir positif. Jadi apa yang dia lakukan di kelas maupun nanti di lingkungan
betul. itu akan berpengaruh positif juga dalam belajar dia. Dia dalam hal apa? Dalam menangkap pembelajaran, ya. Terus dalam hal juga bersikap dengan guru, dengan sesamanya, ya, mencoba menciptakan karakter yang baik lah dari siswa. Ya. Ini sangat berhubungan ya. Iya. Berarti yang harus kita siapkan penyebabnya harus suasana yang positif dulu. Iya, Sehingga positif. akibatnya nanti pasti pembelajaran itu pada akhirnya berpihak pada murid. Iya, pembelajaran itu bukan tidak hanya di kelas yang harus menangkap pembelajaran, tapi pembelajaran itu dalam segi dia membentuk karakter dia yang baik, yang nanti bermanfaat untuk setelah dia lulus sekolah tadi. Berarti yang dituju bukan nilai. Iya, bukan nilai, tapi dalam segi karakter dia. Iya, dengan guru sopan santunnya bagaimana, ya sikapnya bagaimana dengan sesama tadi, tidak membuli teman-teman tadi. Iya. Lama sudah jadi wali kelas Bu ya. Itu aja ya. Bagus, tepuk tangan. Selamat kembalinya siapa lagi? Ana. Rupanya sini aja. Yang keempat ya. Berarti nanti ke sini. Vibratornya sini. Silakan Bu Ana. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan diutamakan? Menurut dulu saat ini masih harus penerapan disiplinnya masih kurang. Di bagian mana Bu Ana? Di bagian kan ada kerapian, ada macam-macam rasanya ya. Ada kerapian, ada kedisiplinan, ada kebersihan. Nah, di bagian mana menurut Bu Ana selama ini mengalami? Kalau dari keterlambatan masih ada setiap harinya. Berarti kedisiplinan waktu ya. Habis itu beberapa kelas itu juga masih ada. Kalau sudah jam siang itu yang kelasnya itu masih kotor. Kayak kada sadar untuk membuang sampah itu sebenarnya itu gimana kayak gitu, kayak membiarkan aja sampah di dalam kelas. Itu ada beberapa yang seperti itu tahun kemarin. Setelah itu mungkin sopan santun terhadap warga sekolah juga masih ada. Jadi ada harus beberapa yang harus efektif. Berarti Kak, masih ada yang perlu ditingkatkan. Menurut Bu Ana, kira-kira strategi apa lagi nih yang perlu ditambahkan supaya yang belum tadi bisa berubah jadi ada peningkatan? Kesadaran, kalau kebersihan itu kesadaran siswanya. Setiap kali beberapa guru juga sudah mengingatkan beberapa siswa untuk menjaga kebersihannya, dan di tempat sampah pun sudah dituliskan sebenarnya buang sampah ini di mana letaknya, seperti itu sudah ada. Cuma kesadaran siswa Ada yang melanggar lah. ya, Bu Jejen di yang dulu jadi wali kelas sama kebersihan juga satu masalah juga menjaga kebersihan. Tapi paling mungkin 1-2 orang aja ya, tidak keseluruhan ya. Kesepakatan pertama ya. Berarti sebelum komitmen sudah disepakati harus ada denda deh ya. Tidak sekotor yang kita Ya. lakukan. Oke, berarti sebenarnya semua wali kelas sudah punya ide-ide kemarin ya, tapi ternyata masih belum maksimal. Jadi kita diskusikan nanti Bu ya, gimana ini misalnya supaya ini bisa berjalan lebih bagus lagi kan? Apakah kita perlu strategi yang lain ya, selain yang bikin sanksi, ya, yang tadi bayar 5.000 misalnya kan. Makasih ya. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu sekali lagi, Ulun di sini tugasnya men-share apa yang sudah Ulun pahami, tetapi bukan yang paling pintar. Paling tahu bukan. Jadi pian-pian justru lebih tahu karena semua yang di sini bukan cuma guru pengajar, wali kelas juga. Kemudian Ulun cuma menangani yang sifatnya terkait dengan kurikulum ya, tetapi tidak langsung masuk ke ranah yang menyelesaikan. Seharusnya ada di pihak siswa, ketika siswa lagi sedang MPLS hari terakhir, jadi saya tidak bisa minta bantuan beberapa perwakilan beliau. Tapi nanti mudah-mudahan dari kalian bisa saling berbagi ya. Kalau ini nanti bermanfaat, alhamdulillah bisa diterapkan. Menurut Ibu Ona ini sudah ada manfaatnya lah. Dapat nggak sudah ibaratnya manfaatnya nih? Apa? Jadi kita sudah dapat ide lah
saya jual lah. Aku untuk jadi wali kelas, tapi ini dapat kepercayaan penuh. Saya yakin guru SMA 4 nih orangnya amanah semua lah. Seandainya kelas kita buka, kelas terbuka tuh semuanya kita jadikan wali kelas ya loh. Oke. Ladina termasuk. Oke. Nah sekarang Ibu sesuai dengan standar nasional kita, standar nasional pendidikan, ini yang tertuang dalam pasal 12. Terusan dihafal. Tapi ambil poinnya aja, bujur benar katanya siapa? Ibu Marlina, pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau bahasanya CGP itu guru menghamba pada murid. Kemarin ada yang marah, untuk sebelum masuk CGP marah, menghamba Tuhan, murid. Mau murid itu kan tapi bahasa Banjarnya mana ngerti murid apa yang baik apa yang ada. Ternyata bukan itu maksudnya menghamba itu artinya murid ini anak kecil kayak kita meladeni anak kecil makan ini belum mampu kan yang bisa jadi kita bantu. Jadi menghambanya bukan berarti kita ibaratnya apa aja keinginannya kita turuti, tapi apa yang jadi kebutuhannya kita fasilitasi sehingga dia nanti mampu mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri. Oke ya. Oke. Nah ini sudah ada, tidak perlu dihafal, tapi yang penting intinya pian sudah ngerti pembelajarannya. Kalau bisa nanti diawali sejak sampai akhir tahun kita bisa membuat pembelajaran jadi praktis, menyenangkan lah. Karena benar kata Ibu Ona, kalau kita masuk kelas aja sudah hati sakit, kecewa. Ya, Bu Tata senang bahagia terus sudah masuk kelas kok. Senyum gimana? Oh senyum kalau dulu tergantung mood biasanya, tapi mulai berlatih. Kalau hati sudah bahagia maka tentu anak-anak juga akan bahagia karena ternyata menurut teori psikologi kebahagiaan itu lebih cepat menular ketimbang kesedihan. Benar lah Bu? Iya. Rasanya jadi kalau kita bahagia itu cepat menular, dan hebatnya lagi bila kita bahagia rizki aulia lah, katanya kita akan menarik orang-orang bahagia yang di sekitar kita dan akan meminggirkan orang-orang yang lagi galau. Jadi biar tahu bila hari ini biar bahagia, ada guru yang berdoa itu parah itu lagi galau. Ya, oke. Lah itu. Jadi kalau teori fisika tarik menarik lah Bu. Ya lo tarik menarik loh, apa itu? Ya, berarti Uyun ini selalu tertarik Bu dengan Ibu Una. Berarti Ibu Una ini auranya aura positif ya, energi vibrasinya positif. Karena tiap hari kalau tidak ketemu Ibu Una rasa ada yang kurang. Ya, soalnya dia selalu menawarkan jok-jok yang yang membuat saya bersemangat Bu. 24 jam terjalani ketemu dia semangat lagi. Ada lagi Ibu Yanti ya, Bu Yanti kalem ya. Tapi nggak mau marah Bu. Di sini laki-lakinya cuma 2 orang ya. Kita bapak-bapak banyak nih ya. Supaya ada juga kan ibaratnya nanti kalau bapak-bapak ya. Oke kita lanjut. Nah sekarang dulu minta tolong dia. Ibu Ona lawan Ibu Ana. Ibu Tata lawan Ibu siapa? Nah, dua biar ke belakang. Biar kedua Ibu. Sekarang coba biar kita permainan aja. Biar jadi A siapa, jadi B siapa? Biar kepala utama. Yang A siapa dulu yang A? Tentukan siapa? Boleh ke belakang boleh. Yang jadi A siapa, yang jadi B siapa? Oke. Caranya adalah yang jadi A sedang memegang sesuatu yang amat sangat berharga di kepala di tangannya. Terserah Pian, menurut Pian yang amat sangat berharga itu apa? Lah, kemudian Anda menjaga bendanya sekuat tenaga. Si B ini mencoba si buka, ayo buka, ya ayo digelitiki segala macam. Nah, sekarang Pian terserah Pian si A mau membuka atau menutup. Terserah Pian, tapi urutannya mau. Oke, kita mulai ya. Pikirkan bagi kelompok A. Nanti gantian. Bagi kelompok A, pikirkan di dalam tangannya itu ada sesuatu yang amat sangat berharga. Oke, ya 1, 2, 3, silakan.
Iya. Oke. Baik. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Balik lagi ke depan. Saya tanya, tadi siapa yang kenapa Rizky Aulia harus bawa Pak Purwa tapi nggak bisa ya? Bapak ya Pak ya. Nah, Ulu bertanya, adakah tadi yang membuka atau kawannya tadi berhasil membuka? Ada? Nggak ada. Nah, pas berganti tadi tetap ada, tidak ada yang membuka. Asik, Ulu tanya, kenapa jadi tidak membuka? Wah, caranya membujuk cuma betapun APC-nya nggak ada. Ya gampang cuma kayak itu aja dulu kan. Oh, jadi pengennya diapain kan supaya mau membuka? Pemimpin benar. Oke, itu ya. Baik, tangan dulu Bianti ya. Bianti. Oke, terus Ibu Dina tadi membuka lah Bu Dina. Ibu Dina membuka lah tadi. Kenapa alasannya? Dinane menutup tarus gue. Jaga hatinya deh. Tapi di sini ayam Pak, ayam pertahankan ya. Oh, iya dong. Jadi tidak mau membuka karena menjaga, menjaga karena saking berharganya. Dibujuk-bujuk tadi dibujuk oleh Ibu Dina. Oh ya, berarti itu ya tidak mau membuka. Nah, ulun minta. Nah, dari Tuhan yang tadi kira-kira maksudnya nih apa permainannya nih? Kan setiap permainan meskipun kita lakukan kalau kayak tadi kita main ice breaking itu kan melakukan konsentrasi sama daya nalar. Ya, sekarang kita minta Pak Rizky Aulia mengamat kira-kira kegiatannya itu buat apa sebenarnya? Ya. Apa Pak? Buat apa? Kalau dari apa yang udah ngerti, kalau berdasarkan kegiatan tadi, dari kegiatan cobalah buka tadi kan secara bergantian berarti masing-masing tadi diposisikan mempunyai posisi kontrol yang berbeda. Jadi ada yang si A menjadi orang yang mempertahankan, yang satu membujuk untuk membuka tangan tersebut. Tapi kenyataannya tidak ada yang bisa membuka tangan karena teori kontrolnya salah. Karena tadi yang memegang sesuatu di tangan akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melepaskannya, sementara yang membujuk akan berusaha kuat untuk bisa melepaskannya, tapi dengan cara yang masih kurang tepat. Teori kontrolnya salah karena masing-masing orang, si A yang mempertahankan tadi pasti akan mengontrol tangannya sendiri. Maka kita yang si B tadi berusaha dengan keras, bukan dengan kekerasan, tapi bagaimana caranya agar si A tadi bisa melepaskan tangannya. Berarti memposisikan posisi kontrol agar si A tadi mampu membuka tangannya seperti itu. Oke, kalau misalnya diibaratkan Yang megang itu murid yang megang, entahkah dia punya rahasia ketika dia melakukan kesalahan, maksudnya gitu, maksudnya Pak Rizky Aulia. Kita nih bertanya, nah kenapa tadi segala macam dia tidak mau membuka. Nah, jadi sebenarnya meskipun kita menganggap aku bodoh, ini murid, tapi dia sebenarnya punya hak untuk mempertahankan apa yang menurut dia sangat berharga, tidak sembarangan. Kemudian yang lebih tinggi, dia dipanggil kepsek. Kenapa tadi jadi seperti itu bersikap dengan saya? Kamu kita kukuh. Maka saat itu kita diibaratkan sedang memegang sesuatu yang sangat kita hargai. Nah, sesuatu yang sangat kita hargai itu belum tentu benda, tapi prinsip bisa. Cuman kadang-kadang orang ketika punya prinsip belum tentu dia memahami bahwa ketika prinsipnya diterapkan dengan cara dia kadang tidak sadar itu merugikan. Nah, sehingga si yang membujuk tadi harus punya strategi. Tetapi inti dari sini adalah ketika kita mempertahankan sesuatu, pasti kita tidak akan mudah karena posisi kontrol itu ada di diri kita yang memegang sesuatu. Meskipun kiai yang kita hadapi, kalau kita tidak ingin membuka kepala itu atau rahasia kita, meskipun kiai,
atau bahkan presiden, posisi kontrolnya ada di diri Pak. Saya tidak akan mudah membuka ini karena buat saya ini adalah sangat berharga. Nah, tadi Bapak siapa Pak Rizky Aulia mengamati langsung ke 5 posisi itu sudah belajar. 5 posisi kontrol dulu kita belum. Ya, kita belum bahas ya. Jadi nanti Ulun makanya Ulun membawa beliau ke sini kalau Ulun ada salah-salah kan ada yang menyicipi kayak gitu ada mau ngecipi ibaratnya salah beliaunya. Jadi maknya jadi kita ibaratkan game ini. Nah nanti tadi ice breakingnya bisa pengen bawa. Ulun menyarankan nanti Bu, Bapak Ibu tadi kalau bisa kita nanti masuk kelas usahakan ada ice breaking tiap kali memulai awal pelajaran, tetapi kita minta anak bergantian. Nanti kita bikin strategi, Ulun sudah bikin strategi, silakan kalau mau ikut strategi Ulun. Jadi mereka diminta untuk jadi 5 menit pertamanya bahagia dulu, meskipun setelahnya ada sedikit ya, meskipun setelahnya ada sedikit ya, tapi supaya di awal dulu bahagia ya loh. Setelah itu ya mudah-mudahan bisa bertahan. Nah sekarang apa menurut kontrol teori kontrol atau teori pilihan, dulu namanya teori kontrol, sekarang teori pilihan ini dikemukakan oleh William Glasser ya dan Diana Dawson. Ini ada beberapa ilusi itu apa Bapak Ibu? Ilusi itu apa Bu Auni? Bayangan, apalagi ilusi itu petaka apa? Petaka kan Bu Pandir. Ilusi itu apa? Ilusi. Ya, ilusi itu seperti kayak imajinasi. Berarti ya itu fakta kan? Tidak benar kan? Nilainya kalau di matematik ada nilai kebenaran loh. Ilusi itu nilainya itu benar atau salah? Kalau itu ilusi kamu jauh biar seperti dulu menurut kita tuh tergantung situasinya ya, situasinya ya Bu ya. Oh tergantung situasinya ya, situasi yang benar kayak apa Bu? Dulu minum nasi habis ini makanan ada waktunya iya tergantung situasi dari orang mungkin sekitar itu. Berarti Pian berprinsipnya tergantung situasi. Ada yang punya pendapat lain? Ada punya pendapat lain? Yang bagian sini? Nih Bu, tadi Auni, Yanti, Alisa, ini Fitri. Wah, Fitri. Menurut saya ilusi itu kayak harapan kita terhadap sesuatu. Kita membayangkan apa terhadap sesuatu itu. Kita membayangkan siswa. Kalau menurut dia ilusi kamu aja, artinya kita kalau menangkap itu terjadi kan sudah belum? Iya, sudah kamu menangkap kalau kita tuh berekspektasi terhadap sesuatu kayak gini. Oh, ekspektasi kita berarti kan imajinasi kita katanya lah. Nah sekarang selama ini guru mengontrol murid sering kita lakukan, ya lah. Jangan terlambat. Kalau terlambat, poin negatif, dikurangi nilai tugasnya dan segalanya. Tapi ternyata menurut teori kontrol atau teori pilihan itu hanya ilusi, karena bukan guru itu yang bisa mengontrol murid, tapi muridlah yang mengizinkan guru untuk mengontrol dia. Kalau dia tidak mau, maka dia tetap akan melanggar. Ya, jadi yang selama ini kita bilang bisa kok, aku bisa. Tapi bagi murid, kenapa kita bisa? Karena mereka mengizinkan kita. Kalau mereka tidak mau, tidak akan pernah itu terjadi. Nah, itu salah satu ilusi menurut teori kontrol, bahwa muridlah yang memegang kontrol dengan apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan. Sehingga kalau misalnya dia nuruti kita, ya karena mereka memang rela untuk mengizinkan untuk ikut dengan aturan kita. Tapi kalau mereka tidak mau, nah di sini ada teori pilihan. Mereka bisa pilih mau ikut atau tidak, karena mereka secara tidak langsung paham kontrol ada di diri saya. Oke. Terus yang kedua, semua
Bunda ngajar, nah bilanya kamu nanti bisa menjawab pertanyaan ibu poin plus. Bila ada yang aktif poin plus, bila ada nanti tambahan nilai, bila ada nanti dapat bintang. Kembali lagi ke tadi, mereka melakukan karena mereka mengizinkan untuk kita kontrol. Tetapi untuk jangka panjang Bu, ya kita bicara jangka panjang, ternyata tidak selalu penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Benar kata ibu tadi. Tetapi karena di matematika kalau kata tidak selalu artinya tidak bisa dijadikan kepastian loh. Maka itu adalah ilusi menurut teori kontrol dan teori pilihan. Yang ketiga, kritik dapat membuat orang bersalah. Kritik membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Sini, ikam tuh, misalnya Allah terlambat terus. Dulu kita disebut Pak Ajharno, kita kritik habis-habisan. Apakah ini berubah? Karena teori kontrolnya Ajhar luar biasa untuk dirinya. Dia tidak mengizinkan orang lain mengontrol dirinya. Kokoh aja ya, bahasanya teguh pendirian dengan apa yang ingin dia lakukan ya. Kita mengkritik habis-habisan gak mengubah sampai dia lulus. Kenapa? Karena kata teori kontrol dan teori pilihan, kritik itu menurut kita bisa membuat orang merasa bersalah, lalu dapat menguatkan karakter jadi berubah ya. Enggak, selalu kita sudah punya faktanya. Jadi itu adalah ilusi ketiga menurut teori kontrol dan teori pilihan. Nanti kita lihat semua ilusi kita tahu apa yang naik ada ya. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat ini terdamping. Ada lagi satunya nanti ya saya yang memaksa tadi bahwa hukuman itu membuat seseorang jadi seolah-olah kan kalau yang penguatan positif itu kalau kritik membuat orang merasa bersalah, maka pujian seolah-olah bisa membuat orang padahal belum tentu. Jangan-jangan saya bila ibu yang ngajar belum dapat pujian tapi diganti oleh yang lain, ibu yang baru diam-diam. Paham gak? Karena bahasanya apa? Dia hanya berpikir itu saja, akhirnya terbentuklah karakternya. Karakternya itu hanya muncul ketika ada sesuatu yang ingin dia raih. Yang satu tadi kritik, coba kritik, dia pasti jatuh seolah menjadi diri yang gagal, identitas gagal namanya. Aku terus yang disalahkan, aku terus ya udah sekaligus saja aku salah. Nah, itu kita kritik terus ternyata makin menyebabkan dia jadi tidak percaya diri lagi, sehingga seolah dia menganggap apapun yang kulakukan pasti selalu salah aja deh. Mulai sekarang dan seperti itu. Ya Bapak Ibu ya, masih semangat Bapak Ibu? Nah sekarang ini bukunya belum dapat covernya, dibuat isinya belum, tapi ada dapat ini ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ulun tekakun bila pian terlambat masuk sekalinya ada capsek sudah di dalam kelas pian gimana Bu? Apa yang biar lakukan Bu? Jalan belakang, apa lagi? Minta maaf, apa lagi? Memberi alasan, oke. Nah, ada yang namanya paradigma atau cara pandang stimulus respon. Stimulusnya ada capsek di dalam. Respon kita gimana? Kalau otak reptil, kita terbagi loh. Otak reptil itu bila tidak menyerang, apa Rizky? Bukan lari dari kenyataan. Ya otak reptil. Jadi kalau stimulus respon, aku pengen salah. Itu kayak sama kopi aja keluar. Nah ya, itu namanya stimulus respon. Tapi bagi yang ini membiarkan capsek dulu di dalam, pas bapaknya keluar, kenapa maaf? Nanti lu bisa ucap gak? Aku menjelaskan kenapa lu terlambat hari ini. Tapi lu boleh minta izin untuk melanjutkan pelajaran dulu. Nah, itu namanya teori kontrol. Kalau stimulus respon, otak reptil yang kerja. Kalau sudah kayak gini, arti otak reptil itu ya kayak kita jawab pengawas bakaran si data kepada
dari gugus enggak? Bukan, ya loh. Ada lah yang bukan apa? Dia bisa dibantu Lalu ada kalimat di buku ini yang bagus. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ubah sikap perilaku kita. Ternyata ubah sikap perilaku kita cuma bikin kemajuan perlahan. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi keseluruhan dari niat kita, strategi kita segala macam harus kita ubah. Lalu kita harus membuat cara atau merumuskan seperti apa kita melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia? Nah ini nanti gini Bu, anak yang tadi identitas gagal, kita tanya jawab Bu. Siapa misalnya di tempat Ibu kemarin yang tinggal agak-agak ini. Nah kamu tuh pengennya jadi apa nanti? Kita mulai mencoba memahami gambaran dunia yang indah menurut dia itu seperti apa. Selama ini kita jarang loh menanyakan itu loh. Masih enak, kamu pengennya tuh kayak gimana sih cara pembelajarannya nih? Bu jangan banyak PR, ayo tapi supaya kamu paham gimana caranya. Nah kita bikin strategi lah, pakai Padlet, kamu pakai Padlet. Padlet aplikasi www.padlet.com bisa dipakai nanti. Jadi setiap anak nanti menuliskan itu bisa, atau nulis di lembar pertama buku catatannya. Ya, oke nanti kita kasih ini ya teori dulu. Nah sekarang Bu, stimulus respon tuh ini isinya realitas kebutuhan kita sama, ya guru ya murid sama. Kata teori kontrol tidak sama. Guru lain kebutuhannya, murid lain, bahkan setiap murid yang satu dengan murid yang lain beda. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang meskipun halnya sama-sama misalnya lab yang dilihat, tapi belum tentu gambarannya sama. Nah, terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan. Selama ini kan ini yang kita lakukan Bu. Nah, nilai percaya aja dari ibu-ibu ini Tuhan. Kita dulu lahir. Jadi menurut ibu dunia yang akan kamu hadapi itu berat. Belum apa-apanya sudah. Ya lah Pak Pak Tul Pak Rizky Ibu pernah mengerjakan itu. Ibu cuma tadi paling meninggal. Kamu, ayo kalau tidak belajar benar-benar dunia kamu ini nanti banyak orang asing dan bisa. Akhirnya dia makin takut menghadapi realitas padahal belum dan tuh. Lalu kita memandang perilaku buruk itu sebagai kesalahan kan? Kenal loh kalau yang melanggar aturan kesalahan. Sekarang mungkin itu adalah suatu kesalahan, tapi kita tidak sempat kadang bertanya atau mendalami mengapa dia melakukan itu. Karena setiap perilaku pasti punya tujuan. Apakah tujuannya ingin kita perhatikan guru, ingin diterima kawan sekelasnya, atau dia bosan dengan cara pembelajaran sehingga hendak menemukan sesuatu yang fun, atau dia pengen menunjukkan di kelas ini aku ya pemberani, bisa mendebat guru, bisa apa. Karena nanti kita berbicara 5 kebutuhan dasar manusia dan itu harus dipenuhi oleh guru dan murid. Cuma kalau guru biasanya sudah menuju pribadi yang matang ya loh. Kalau murid masih murid level SMA ini dia goncang ya menurut teori psikologi Bu ya. Yang SMA ini goncang loh ya. Nah terus orang lain bisa mengontrol saya, tapi ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita cuma bisa bikin satu kesepahaman. Nah gimana kalau seandainya di kelas ini kita biasakan ya saling menghormati. Setuju gak kalian? Setuju Bu? Oke sekarang gambaran saling menghormatinya menurut Ana seperti apa? Menurut Eka seperti apa? Bu jangan membuli Bu. Oke tulis. Tapi supaya jangan kalimatnya jangan pakai kata jangan itu gimana? Nah jadi nanti kita bicara peraturan jangan memakai kata-kata negatif. Membiasakan saling menyapa dan senyum, membiasakan SMS. Jadi peraturan nanti kita pelan-pelan ya Bapak Ibu, gak bisa sih mengubah semuanya. Ini aturan main sudah dibikin Bapak Ali dan kawan-kawan, hapuskan sistem poin, gak bisa. Kita pelan-pelan. Itu hanya sarana kita, tapi yang kita tekankan adalah penanamannya di murid. Jangan takut melakukan kesalahan, tapi berani bertanggung jawab jika melakukan
kesalahan. Tanggung jawabnya seperti apa? Nanti kita bicara dengan mereka. Kamu sanggupnya apa? Nah, jika kamu terlambat, kamu sanggupnya menebusnya dengan cara apa? Biarkan dia yang bicara. Boleh ketinggalan 30 menit, nanti bertahan Bu Ai 30 menit, nanti resume pilihannya. Berikan gambaran itu. Bu, nggak senang Bu matematika. Dulu tuh senangnya Bu Ai misalnya IT apa, tapi waduh kaitannya sama matematika boleh lah Bu nanti presentasi itu Bu malahan itu sebagai penebus yang kemarin Bu nggak ikut pelajaran segala macam lah, atau nanti jangan, atau dia berani ngakui kesalahan di depan kawannya. Maaf kawan-kawan yang kemarin aku lakukan salah, aku sudah melanggar keinginan kelas yang dibuat oleh kelas kita. Saya janji tidak akan mengulangi lagi dan sebagai konsekuensinya kalian lihat, misal saya mengadakan keselamatan misalnya maksudnya itu bila yang ada yang terkandung. Jadi kita mengupayakan dia muridnya mencari sendiri solusi dengan sesuatu yang dia langgar. Nanti bicara konsekuensi, hukuman dan restitusi. Nah ini disiplin dan merdeka. Nanti caranya gimana? Yang caranya lo baiki dulu tadi ada. Nih Bu, jadi boy disiplin itu sendiri artinya merdeka. Merdeka itu disiplin. Jadi orang yang merdeka Bu tidak sama dengan bebas. Kebebasan berpendapat, kemerdekaan berpendapat beda. Jadi kalau kemerdekaan berpendapat, setelah kita mengucapkan kalimat pendapat kita, ada tanggung jawab di dalamnya. Tapi bebas berpendapat tidak. Ayo nak, bebas berpendapat. Dia bilang, Ibu, kalau nggak jadi wali kelas kami, Ibu salib, biar dia salah. Kan kalimatnya bebas berpendapat. Tapi kalau merdeka, dia melakukan apa yang dia mau, tapi di kata merdeka itu sudah tersirat di dalamnya ada tanggung jawab, ada tanggung jawab. Justru ketika kita merasa diri kita merdeka, bukan orang lain yang kontrol kita. Siapa? Diri kita sendiri. Kita punya kontrol diri yang sangat kuat. Jadi orang-orang hebat yang merasa dirinya merdeka, sebenarnya dia punya kontrol diri yang sangat hebat. Dia tidak mengizinkan orang lain, tapi dia mengizinkan dirinya sendiri. Misalnya bangun harus di rumah, ini, habis ini, setiap ini harus ini. Itu yang disiplin. Makanya disiplin kan lebih sukses. Nah, jadi kata Ki Hajar Dewantara, jangan terlalu bahagia dengan kemerdekaan, karena setelah merdeka ada sesuatu yang lebih berat. Bagaimana kita mendisiplinkan diri kita? Kalau kita tidak sanggup, maka penguasa lah yang mendisiplinkan kita. Kalau penguasa punya orang yang lebih matang loh, bila murid bukan. Bila murid berarti gurunya kan yang mengarahkan ya. Nah, oke, sekarang merdeka itu tidak hanya terlepas dari pemerintah, tapi juga cakap membuat pemerintah diri sendiri. Nah, tugas pendidik ini Bu. Sekarang aku bertanya kebajikan universal. Kebajikan universal. Apa arti kebajikan universal? Siapa tadi belum berpanggil lagi? Adakah yang belum berpanggil? Bu Ami sudah panggil lah. Ibu Jilina itu kebajikan universal dia. Apa maksudnya Bu? Kebajikan universal menurut diri sendiri atau yang menurut yang lain. Kita tahu universal itu kan global nih, menyeluruh. Berarti keseluruhan kebajikan yang kita buat di sini mengacu pada baik itu disiplin diri maupun disiplin anak-anak kita, yang anak-anak didik kita sendiri. Jadi dalam hal ini keseluruhan dari semua siswa kita. Universal kan penyeluruh maksudnya itu. Kalau secara ini mendunia lah seperti itu. Tapi karena ruang lingkup kita di sekolah, jadi kebajikan itu adalah seluruh yang ada, baik keluarga sekolah, yang lebih khususnya lagi adalah siswa itu sendiri. Misalnya saling menghormati, itu kebajikan Bu. Iya. Universal loh. Iya. Ini biar agamanya Islam. Iya, toleransi kita. Kristen. Iya. Pasti saling menghormati itu ada di setiap agama yang berbeda tadi. Sukunya Banjar, padahal awalnya orang Jawa, sama aja. Ya, kita kembali ke itu. Iya,
Ibu Tata ngirim ke Ibu Nuna, harusnya Bapak si Aulia diberi kertas kan punya. Terus dikirim ke Ibu Tata, yang PPG aja mau Eka, jadi nanti biar share kalau biar mau dong, biar nanti pikir sendiri. Oke, nah ini ada contoh-contoh. Nah yang mau kita tuju yang ini Bu, profil pelajar Pancasila, benarkah beriman bertakwa dan berakhlak mulia itu ada di setiap agama yang ada di Indonesia? Jadi daftar kebajikan yang pertama, benar. Mandiri, adakah agama yang menentang? Gak usah, umumnya mandiri ada. Atau suku mana siapa orang lain, gak usah membuat umum apa? Iya. Terus bernalar kritis, berkebinekaan global yang tadi Ibu bilang, artinya berbeda-beda cara pandang, kita harus menganggap itu sebagai satu hal yang wajar gitu ya, iya. Itu namanya global. Bergotong royong, kita bergotong royong, ya buat ilmu, tapi insya Allah dapat ilmu lah. Dan yang terakhir sebagai salah satu tolak ukur 4C supaya kita bisa mengimbangi kompetensi abad berikutnya. Mudah-mudahan menurut kita kreatif. Ciri kreatif itu gue 3. Satu, dia punya gagasan yang orisinil, ide asli. Kita tidak pernah melajarinya. Tiba-tiba dia mengemukakan nyeletuk A. Bagi kita itu baru, bagi kita itu tidak baru, tapi bagi dia itu baru. Maka salah satu sifat dia kreatif itu. Yang kedua apa? Dia fleksibel. Jadi orang yang kaku itu kan kreatif. Bila gurunya kaku, pokoknya tidak itu nggak bisa. Itu nggak kreatif. Tapi kalau guru kita ini loh kan, tapi berikutnya berubah. Butuh kayaknya ada rancangan yang lebih baik dari itu. Gue ada fleksibel. Itu ciri kedua. Udah jadi tahu nih karena tesis gue itu tentang kemampuan kreatif pada siswa dalam belajar matematik. Nah, orisinal, fleksibel, sama satunya dia punya banyak cara untuk mengemukakan sesuatu. Teman-teman tuh kayak gini. Nah, jadi nanti kita bisa melihat anak pian ketika mendaftar kayak kelas sudah banyak jawabannya sudah termasuk. Bila ketiganya terkumpul mana, dia tinggal dilatih aja. Ya, ini soalnya satu open-ended ya. Dia bisa menawarkan beberapa cara menyelesaikan beberapa cara, apalagi dia bisa mengatakan banyak jawaban itu Bu. Satu jawaban aja dia bisa menyelesaikan dengan beberapa cara, apalagi memang soalnya itu memungkinkan untuk banyak jawaban dan dia mampu, maka anaknya sudah punya ciri kreatif. Orisinal jika berbeda dengan yang lain. Oke, ini nanti membagi aja lah. Pokoknya ini cek paham aja, ada dermawan yang ibu tadi. Bentar lagi ya Bu ya, bentar ya. Nah, standar pendidikan sudah. Nah, Bu, motivasi perilaku manusianya jujurlah ini yuk. Satu di antara 3 nih. Bila kita melakukan sesuatu itu tidak lepas dari satu di antara 3. Jelas. Kira-kira yang sering melakukan yang mana Bu? Takut sama kepala sekolah atau yang mau mereka? Atau pakai balon kah? Hah? Oh enggak, ini udah ikhlas bukan karena dapat ini. Ya, maksudnya ketika kita misalnya hari ini ikut Ibu Erni karena takut sama Bu Erni. Nah, itu berarti kan yang pertama. Hari ini ikut Ibu Erni karena Ulun pengen dekat sama Bu Erni, dapat ujian supaya dapat PL-nya misalnya ini ya. Kalau yang mahasiswa PPL hari kan supaya dapat tinggi nilai. Kalau ini yang bagus tuh yang ini Bu, menjadi orang yang merdeka. Sekarang Ulun bertanya sama Pian, bisakah kita membuat murid merdeka kalau kita yang jadi gurunya belum merdeka? Bisa. Pernah Pian masuk kelas bukan karena kepala sekolah, tapi karena sudah jam saya. Jam Ulun yang lepet undangan itu dari Bukata. Ada jamku, maaflah. Karena kepala sekolah nggak ada. Ibu muridnya yang memuji nggak ada. Tapi Sidin masuk. Berarti memang benar-benar Sidin, aku sudah menanamkan nilai disiplin di diriku. Aku meyakini itu sesuatu yang baik. Maka
kaprah sejak 2008 ternyata ilmu itu nauzubillah min dzalik. Untung ini ada Bu, jadi insya Allah yang habis ini karena kita tadi dulu kalau kata Nasuha, iya karena ternyata Umi salah jujuran. Bahkan kayak kemarin Aul datang menyapa, mencium tangan, berubahnya, siapa yang mau yang berubah? Lain ulun mah, lain yang mengeluarkan kok, berubah sendiri artinya kan ada loh. Ketika dia sudah memutuskan aku berubah, tidak perlu orang lain loh. Ketika orang lain menyuruh dia berubah, dia tidak berubah. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pengen kita lakukan dan kita tanamkan di diri murid adalah kita pengen mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka tahu persis apa nilai yang mereka yakini, yang kebajikan universal tadi. Oh, ulun menghormati, karena menghormati itu sesuai dengan agamanya ulun Islam. Disuruh ulun, karena bila ulun menghormati orang balik menghormati itu ulun. Kalau ulun misalnya dermawan, dia punya sesuatu yang dia anggap ini benar. Ada orang melihat, tidak ada orang melihat, hukuman ada atau pujian ada, tidak peduli, yang penting itu. Dan gurunya sendiri harus menanamkan sikap itu dulu di diri guru, baru bisa. Kalau kita tidak memiliki sesuatu, tidak mungkin kita bisa memberikan sesuatu itu ya jujur lah berkata. Kalau kita tidak memiliki senyuman yang manis, kita jangan bisa memberikan senyuman ya. Kalau hati kita tidak bahagia, kita tidak bisa memberikan kebahagiaan ya. Ona. Nah, oke, baik. Terus hukuman atau penghargaan. Nah, ulun minta tolong dibacakan Najwi aja. Hukuman atau penghargaan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan luar biasa. Dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk ibunya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun makin tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung ibunya. Oke, baik. Seandainya Ibu Tata jadi IPA, rasanya kayak gimana? Terpojokan. Kira-kira bakal ingat terus nggak peristiwa itu? Terus sama gurunya gimana di situ? Mungkin lebih kepada menghindar supaya nggak kemudian Marah nggak? sedikit banyak pasti ada rasa kesal. Dendam? Mungkin Dendam ya. Terus kira-kira perlu waktu lama nggak untuk bahasa asli? Perlu waktu lama nggak? perlu Bu, karena itu terlalu mengemas di hati. Karena mempermalukan bahasanya ya. Menurut IPA, menurut Pian Berata tindakan gurunya ini bijaksana lah. Tidak, Ibu Ona, seharusnya seperti apa yang dilakukan Bu Ona? Kami makan Bu Ona, pesuruh makan. Ibu Ana aja. Oh, gimana? Ibu Marina gimana Bu? Kalau misalnya menurut Pian seharusnya bapaknya ini seperti apa? Pak Senoni seharusnya tidak seperti itu, seharusnya seperti apa? Ben setuju nggak Pak Seno kayak gini? Kalau Ben jadi guru ikut Pak Seno ini memberikan bukan nanti karena dia kurang menguasai bidang matematika, tidak masuk ijaz dia itu apa? Harusnya tentang itu dulu apa? Maksud meminta teman yang lain yang lebih bisa itu membantu IPA untuk ini apa yang dia mungkin bahasa teman-teman itu lebih bisa dipahami IPA daripada bahasa Pak Seno. Mungkin dari situ bukan dari Pak Senonya sendiri yang harus biasanya memberi pelajaran yang khusus untuk IPA, bukan, tapi ditawarkan dulu teman-teman yang bisa mungkin bisa membantu IPA. Jangan ngejudge dulu anak-anak yang kurang bisa gitu. Ya, belum diketahui akar masalahnya Ya, kenapa IPA jadi pada saat belajar itu lebih banyak menggambar sama berdiam diri ya. Nah, nanti ini kita
konsekuensi ini kayak gini. Kita bikin ya peraturan kelas lah, misalkan bila terlambat apa? Nyanyi. Konsekuensi loh. Konsekuensi. Artinya sesuatu yang harus dilakukan bila terjadi itu konsekuensi. Lari keliling lapangan 2 kali sudah disepakati bila bunyi PJOA. Bila terlambat lari keliling lapangan sudah disepakati, itu namanya konsekuensi. Tapi ada namanya restitusi. Nanti ulun share modulnya sekaligus ini cuma ringkasannya. Restitusi tadi nanti kita ulun ada kemarin bikin wawancara sama murid soal dia bikin kesalahan ya. Tapi menurut dia seperti ini skenario apa yang harus diinginkan, dan ulun harus memainkan peran sebagai manajer di 5 posisi kontrol itu seperti apa nanti. Nah, restitusi ini ke konsekuensi juga, tapi kita tidak memaksa. Nah, kalau terlambat, menurut kamu solusinya supaya tidak terlambat lagi seperti apa? Kamu pengennya nanti dipandang sebagai orang yang apa? Yang terlambat terus oleh kawan-kawan. Jadi bahasanya pengenkah? Pengen seperti apa sih nanti? Misalnya contoh kayak Adhar, pengen seperti apa ya nanti Adhar itu di mata kawan-kawan tuh. Jadi kita lebih banyak wawancara dulu, sehingga yang membuat satu komitmen, bu kalau terlambat ini yang perlu lakukan, itu keluar dari mulutnya sendiri, sehingga habis itu ya udah nanti dia mau nggak misalnya menyampaikan itu ke teman-teman. Akhirnya dia mengakui kesalahannya, karakternya kan dia jadi mentalnya lebih kuat, berani mengakui kesalahan, kemudian dia punya sendiri solusinya, lalu dia menyampaikan. Karena itu keluar dari mulutnya sendiri. Makanya restitusi itu namanya menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka tetap kembali pada kelompok mereka, kelompok teman-teman mereka, tapi dengan karakter yang lebih kuat. Dan dengan proses kolaboratif kita mengajar murid untuk mencari solusi sendiri buat masalah mereka dan bantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan. Dunia berkualitas menurut kamu itu seperti apa, nak? Dan kamu di dunia kamu itu jadi apa perannya, gitu loh. Sehingga dia, lu pengen jadi tulang punggung keluarga yang misal seperti itu. Oke, kalau seperti itu, yang kamu perlukan modalnya apa? Lu harus kerja keras, bu. Lu harus ini, bu. Lu ini, bu. Nah, jadi dia secara tidak langsung tanya jawab dari jawaban mereka itu tertanam di kepala dan hati mereka, gitu ya. Oke, sekarang ini identitas gagal, identitas sukses. Nanti lu share. Menurut hukuman ini, menurut konsekuensi ini, menurut restitusi ini. Restitusi itu pilihan Bapak Ibu, tidak dipaksakan. Kalau dipaksakan itu bukan restitusi, ya. Mereka perlu proses, ya sudah biarkan. Karena setiap murid berproses seperti kita kan. Website tidak bisa memaksa kita kan. Setiap kita juga berproses kan untuk mengembangkan diri kita secara optimal. Gak usah kasus ini. Nah, ini dihukum oleh penghargaan tadi maksudnya. Kan kalau kita misalnya menghukum wajar loh, tapi memberi penghargaan kenapa istilahnya dihukum? Maksudnya kalau kita memberikan poin plus, bintang, lebih situ ponakan loh. Udah Aisyah ini dapat bintang 5. Tapi esoknya gurunya diganti, Aisyah malas. Gurunya lain yang kemarin. Nah itu namanya dihukum dengan penghargaan. Artinya dia hanya mau melakukan sesuatu jika dapat penghargaan. Kemudian yang lain yang ada dapat penghargaan, paling itu harus. Makanya sistem ranking itu harus. Paling itu harus. Nah, ini poin-poinnya. Penghargaan hanya jangka pendek, untuk jangka panjang tidak. Penghargaan tidak efektif untuk mencapai optimal. Karena dia tiba-tiba tahu, ayo saya paling cepat. Padahal dia belum selesai maksimal tuh. Nah, terus penghargaan rusak hubungan, penghargaan mengurangi. Tapi kalau applause aja, tidak salah. Ya, tapi yang namanya dapat tumbler semalam itu kamu kok banyak sudah 10 yang terbaik kumpulan IPA 1 sampai IPS 2 yang nilainya tertinggi hanya ada yang kejar dapat tapi kan ada tahu ya loh. Nah ini dengan segala cara dia buat ya loh, yang penting dapat. Oh berarti tidak boleh lagi, berarti nanti setiap orang harus dihargai masing-masing berhak dapat penghargaan. Yang senang bikin cerpen, suruh bikin cerpen portofolionya tentang matematika apa yang dia. Yang senang IT, misalnya dia bikin misalnya PowerPoint yang senang kayak gitu ya, kayak kurikulum merdeka buana jadinya. Nah ini menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan itu tidak menumbuhkan motivasi dari dalam diri ya. Nah motivasi dari dalam diri sebenarnya ini kita perlu dari hati ke hati ya.
Oke, terus ini restitusi Bu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kamu sadar, disiplin waktu itu penting. Iya Bu, sadar. Nah sekarang yang berikutnya yang melakukan lakukan seperti apa nah, supaya tidak terlambat lagi menurut dia. Menggibolnya Waker memang menginginkan. Setuju Waker, itu dulu ada Ibu Haji Rabiatul ya loh. Belum nyuruh Ibu Haji Rabiatul belum mengatakan dulu jangan itu sampai Ibu Haji Rabiatul yang menelpon. Ada kan Ibu Haji Rabiatul tuh telat terus Ibu Haji petolongnya, tapi Ibu Haji alhamdulillah kalau orang tua yang baik, orang tua yang baik, ya. Restitusi tawaran bukan paksaan, terus memperbaiki hubungan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Bisnis sebentar kita fokus pada karakter ya. Dia mau nggak bertanggung jawab, dia mau jujur nggak, ditanamkan itu, ya. Terus cara yang paling baik karena daripada dirinya sendiri, terus menguatkan. Nah, ini fokus pada solusi, mengembalikan murid yang salah kembali pada kelompok teman-temannya. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak jadi baik. Setuju? Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa introspeksi ke dalam. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari buku It's All About Me, Thinking Discipline Using Restitution. Ya, edisi ketiga oleh Diana Blossom. Lah, ini kami diberikan ilustrasinya aja. Nah, keyakinan kelas, ada daftar kebajikan, ada keyakinan kelas. Ulun langsung ini aja lah, langsung memadahkannya caranya. Ada peraturan, ada keyakinan. Ya, jangan terlambat itu peraturan. Jangan main HP itu peraturan. Jangan makan saat jam pelajaran itu peraturan. Lagi Bu, jangan membuang sampah sembarangan. Kata-kata peraturan biasanya menggunakan kata dilarang, jangan. Tetapi peraturan itu kita ubah jadi sedikit lebih positif kalimatnya, kata dilarangnya kita ganti. Ya, siswa 12 MIPA 2, 1. Selalu memakai pakaian yang rapi dan sopan. 2. Menjalin hubungan yang saling menghormati dan bertenggang rasa. Jadi kata jangannya, dilarangnya kita ubah. Lah, meminta izin ketika ada keperluan dengan guru pengajar yang ada di kelas. 4. Selalu menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Peraturan itu keyakinan kelasnya ya yang disebut Ibu tadi. Menghormati, budaya saling menghormati. Saling apa lagi? Budaya 5S. Saling ya. Nah, cara membentuknya kayak apa? Ini kan masukin lo. Ini teknisnya untuk kayak gitu kan. Masukin Assalamualaikum, perkenalkan Ibu Ona, ngajar ini. Nah, Ibu wali kelas piano kan? Yang setuju lah Ibu wali kelas. Nah, setuju. Nah, sebenarnya kan berarti jawaban piano kayak gitu. Jawaban SBK belum lah. SBK-nya karena Bu Ona seluruhnya saling mengenal. Misalnya, ayo coba susun biar 4 baris. Coba saling mengenal tanggal lahir masing-masing. Kalau tahun pasti sama, tanggal lahir kayak sama. Tanggal 2, tanggal 3. Nah, susun berdasarkan tanggal lahir. Nah, bila salah, berapnya aja karena itu SPT dulu. Jadi, itu baru kan kita penting membuat kesepakatan kelas. Yang pengen mana dihormati. Pengen gua, kalau itu apa? Bikin padlet atau tulis di papan tulis daftar keyakinan kelas. Bu, kita di sini sebaiknya apa? Saling menghormati. Setuju lah ya? Ibu saling menghormati. Nah, saling menghormati itu wujudnya apa? Bu minta izin bila keluar. Bu jangan membuli Bu Ai. Nah, itu loh tulis aja dulu. Tapi karena yang kita bikin itu kalau bisa sih katanya kemarin tuh bikin banner di kelas tuh budaya atau daftar keyakinan kelas 11 MIPA berapa, 10 berapa itulah sebagai saling menghormati. Apalagi disiplin, apalagi menjaga kebersihan. Nah, jangan usah tapi banyak-banyak. Nah, di situ yang suruh buat anak naik. Nah, ini
ibu sebagai wali kelas menandatangani. Perlakukan seperti itu. Kalau mau izin kita saling menghormati. Kalau mau izin keluar, hormati yang di depan guru. Kita izin keluar. Mau lagi lapar, boleh nggak? Tergantung sama gurunya. Bisa izin kalau nggak diizinkan jangan dulu. Tapi biasanya gurunya tahu aja kan kapan harus memberi izin. Seperti itu. Nah yang berikutnya baru yang susun. Coba seandainya melanggar, coba Onah tulis misalnya terlanggar di antara yang tadi itu mah Onah menebusnya dengan cara apa? Boleh nggak? Boleh, terserah. Lu mulai sukanya bikin puisi nanti boleh tulis. Tapi kan nyambung antara kesalahan ya aja dulu, yang pentingnya bisa aku bakatku di sini. Jadi kita pengen nunjukin dia nembus kesalahan dengan memanfaatkan apa yang ada di dalam dirinya. Jadi ketika ini salah, kita beri kesempatan loh, kepercayaan dirinya lebih kuat. Oh ternyata ibunya baik, kualitasku baik, aku salah, tapi diberi kesempatan nembus dan aku malah disuruh mempertunjukkan apa bakatku. Ya, tapi kalau terlambat, puisi kita harus jangan gimana. Kalau terlambat terus, dia ketinggalan. Maka nanti kalau ketinggalan yang rugi siapa? Dan seterusnya lah. Nah, gimana caranya mengejar ketinggalan piano? Piano. Dia pikir loh. Nah, tapi itu kan mungkin di jam pelajaran habis waktu. Ya lo mungkin di pelajaran. Oke, nah itu. Nah ini salah satunya, ya. Kayak gitulah. Bisa kira-kira ada bayangan? Masuk kelas, perkenalan, ice breaking. Jangan langsung HD kita inilah, CP kita inilah. Langsung terus dan beri apa pun CP. Ada POP kamu kurikulum merdeka, masih project kamu. Mungkin kita beranian ya Allah, ayo kita susun dulu gitu. Saling menghormati, saling membantu. Jadi jangan ada lagi poin plus ya, tapi poin plusnya merata. Nanti di akhir ibu minta Pian bikin satu hal yang menurut Pian sebagai produk hasil kita belajar matematik. Boleh bentuknya cerpen, bagi yang suka boleh bentuk. Jadi semua jadi nilai. Sehingga kita tidak membuat satu perlombaan loh, menyeluruh loh, tapi kita hargai. Kalau selama ini kan siapa yang bisa ya Bu Tata, siapa yang bisa ini belaguan, mau dapat poin plus itu terus ya. Aku sudah bukan pintar-pintarnya dari lagi ini pada pertama di mana. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita juga ibu dan kebutuhan murid. Minta maaf nih tim ini kelebihan ya. Kemarin memang waktunya 1 jam sampai 2 jam UI, tapi ini cepat aja lah. Bertahan hidup, bilang murid tuh makan bu lapar, please, mereka bertahan hidup. Kita lihat di dasar bujur lapar, ayo makan, silakan. Tapi diberi 10 menit, setelah 10 menit balik lagi. Nah, jangan terpanggil makan aja dah. Jadi sudah, atau belum bawa bekal bu, ya udah makan di luar sana, jangan di dalam sini ya, supaya nggak terlihat. Aku kasih waktu. Gak usah ke kantin, di luar kita ada yang makan dulu. Itu kebutuhan pertama. Kalau tidak dia penuhi, apa dia bisa maksimal? Terus kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin IPA tadi perlu kasih sayang loh, pendiam. Pengen IPA lagi ngapain gambarnya itu mesti gambarannya. Ini apa kaitannya? Kalau Bapak jelaskan. Nah, kebutuhan akan dikasih sayang dan rasa diterima baik bagi guru maupun kelompok kawannya kan. Terus penguasaan, aku di sini patutnya lihatlah bila berjejer masuk udah pilihannya kayak ambilnya. Iyalah, adalah penguasaan loh. Aku kena hampir tiap 5 menit. Coba bilang jangan main madahi. Dusta itu ketawaan. Kita ada aku bukti bahwa aku mampu menaklukkan guru misalnya. Misal itu berarti dia punya kebutuhan untuk penguasaan. Dia pengen prestasi itu jadi prestasi yang diakui oleh orang lain gitu ya. Kan murid beda-beda loh. Terus kesenangan. Kenapa ikut tadi ya? Mau kawan nikah menarik rambutnya. Kok baik banget senang orangnya gue. Ketika gue rambutnya gue kan ada muridnya kayak gitu loh. Dia minta dicukupi kebutuhan itunya. Gak tahu kan macam-macam. Terus kebebasan. Kenapa jadi ini? Bebas loh, bebas loh berekspresi tuh dan sebagainya ya. Jadi 5 kebutuhan ini sebenarnya tidak cuma murid. Ketika guru juga ada yang menunjukkan hal aneh. Berarti 5 kebutuhan ini ada yang tidak maksimal. Bahasanya tuh kita tidak optimal mengaktualisasi
aktualisasi diri. Benar lah kalimatnya. Ketika 5 kebutuhan kita ini tidak ada yang tidak terpenuhi, maka berarti kita belum maksimal secara aktual. Ya, jangan cuma mulutnya juga boleh udah pindah nyari-nyari. Berarti kan ulun butuh kasih sayang, Bu. Lah bisa ulun pindah ke dia. Atau misalnya ulun atau misalnya ulun pinanya bisa kepsek bicara di rapat ului, berarti ulun minta diakui. Menguasai ruangan kantor bisa, tapi terjadi chat kebutuhan yang dia perlukan adalah ini misal itu seperti itu. Paham ya, Bu? Nanti terus yang berikutnya, 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Kita praktek sebelum kena. Penghukum tuh gini, terlambat. Kenapa ya terlambat? Maka sudah ibu balik. Itu benar itu masih ya. Maaf Bu, terlambat Bu kemarin. Kan ada alasan. Tidak ada alasan. Lambat harus mahir. Saya pernah aja kayak gitu. Itu penghukum. Udah. Ikan pokoknya sikat WC 11 puting itu sebelas-sebasnya disikat. Bisa berlipat soalnya. Penghukum. Posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Cirinya biasanya tidak mau mendengar alasan dari murid belum selesai. Terus nada suara tinggi, terus langsung memberikan sanksi. Tidak peduli yang dihukum ini sanggup atau tidak sanggup. Sepihak. Sebagai membuat merasa bersalah tuh gini. Kenapa tidak pernah? Pada ibu percaya benar. Aku belum baca. Ibu tuh pertama sekali dia memberikan pemberdayaan orang itu kalau sudah melanggar itu kurang. Maka bila ibu kalau lagi percaya di kamu, bahasanya harus menusuk baginya. Langsung anak hidro, makanya bahasanya gurunya tuh bisa kalau ibu ibu tuh percaya banget, sayang banget, yang berharap banyak. Itu kita kayak membuka murid tuh jadi guru yang idolakan, kecewa sama murid. Dropnya mungkin kayak IPA tadi kasusnya IPA tadi mungkin aja idolakan Pak Seno, tapi karena perlakuannya salah tiba-tiba trauma dia. Ada cuma hubungan LDR yang bisa putus misalnya oleh dan maksudnya membuat rasa bersalah. Cirinya biasanya kita nyampaikan kalimat yang ini kecewa banget. Ada ibu berharap ini karena itu anaknya langsung drop. Paling tidak dia butuh waktu lah untuk kembali meningkatkan kepercayaan dirinya. Apalagi kalau gurunya bilang itu guru yang dia sukai atau dia idolakan bahaya. Jadi daftarnya dia harus mencari tahu siapa guru murid-murid yang mengidolakan dia supaya dia merasa bersalah ya. Sebagai teman tuh kayak gini, kasih Pak, ibu kena bisa lagi kepala sekolah. Bantu ibu Nana, jangan mecal-mecal Nana. Jadi teman, ayo Nana. Bantuin Bang, jangan sampai ibu dipanggil BK ikan, dia terusnya dipanggil BK. Kamu aja terus yang ibu Nah itu sebagai teman. Murid bagus aja, cuma akhirnya kita pertama kurang wibawa, ya biasanya tapi ya memang lebih bagus sebagai teman daripada membuat rasa bersalah. Tapi akhirnya dia pas kualitasnya mengganti, habis dah selesai. Aku kehilangan kawan terbaikku, wali kelasku. Sudah bilang semangat dan belajar di kelasku, biar ada keyakinan kelas ya. Nah, benarkah Pak? Ada sekian dia, ini belum menyesatkan lo. Terus sebagai pemantau, 3 kali sudah ada ngumpul tugas. Ada yang tercatat itu memantau. Nah, lagi alasan kami. Ayo, 3 kali dan sudah. Menurut kita konsekuensinya apa? Jangan lupa harus ini ya sudah lakukan. Itu memantau. Ada daftar catatan. Berapa kali dan makan di kantin berizin. Berapa kali nampar kawan. Nah, sudah dicatat itu pemantau. Yang bagus tuh manajer. Tadi apa nak? Ibu hendak mendengar apa sih dia? Oh ini kan saya.
Jadi kita tuh ngumpatinya dulu penggunaan wajar. Nah seperti itu. Habis itu kan, nah menurut dia kalau sudah marah lalu melampiaskan, selesai anak masalahnya. Jadi gue belum, perasaannya sudah melampiaskan kayak apa. Jadi kita tuh mulai mendengar colek hatinya dulu, ungkapan hatinya kenapa melakukan itu, lalu kita berada di posisinya, empati kita. Wajar itu salah, ibu wajar itu bisa loh, ada cuma menampar loh, merundut itu kawal lagi misalnya. Lebih dari itu maksudnya kita ini berarti rumput kau pulang tuh kan? Maksudnya gitu. Maksudnya iya, ini kan gak solusi. Tapi maksudnya adalah kita berada. Nah itu di posisi manajer. Posisi manajer tuh ada pada tahap menstabilkan identitas muridnya kita mau. Hepsek ya juga. Kenapa tadi Bu Erni? Kok bisa gitu? Ini didengarin dulu iya. Bapak paham kenapa Bu Erni seperti itu. Bapak mungkin juga seandainya jadi Bu Erni. Nah, kita seolah kalau aku di posisi itu namanya menstabilkan identitas. Nah, habis itu kan selesailah masalahnya. Kita murid loh. Nah, habis itu apalagi validasi tindakan yang salah. Habis ini mau apa lagi nah? Padahal kamu bisa lebih dari ini melakukannya lah, kayak gitu nah. Menanyakan validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Lihat kan di kelas itu ada keyakinan kelas karena kalau ikan menampar kawan, tuh keyakinan kelasnya sesuai mana? Gak sesuai bu, tidak sesuai itu saling menghormati. Nah, jadi ini soal yang bersuara. Kalau gitu Pak, ini kan sudah kejadian mana? Masih mau berkawan begitu? Sudah buat. Misalkan tadi itu sesaat dia emosi, kan ada nomor kayak gitu. Ya sudah ibu bantu. Kan menurut dia caranya solusinya yang mau dia lakukan. Minta maaf nanti udah tunggu makan di kawan sekelas, minta maaf samanya bermanfaat sekali. Jadi kita mengeluarkan sendiri apa yang menjadi solusi, tapi itu dikeluarkan oleh si anak. Paham kira-kira Bapak Ibu? Nah, langkahnya itu kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, semua perilaku memiliki alasan. Ibu paham kenapa seperti ini? Karena kan anak tadi terlalu larut malam lo main TikTok. Nah, wah, ibu angkai. Ayo aja. Nah sekarang solusinya kita ke depannya kayak gitu, paham ya? Sebagai teman iya, tapi gak kalau sebagai teman pasti bantuin nah kayak gitu. Bantu mau dibantu banget, tapi mau dibantu aja, misalnya kayak gitu loh. Oke, dan seterusnya. Baik, itu saja. Nah, lu boleh mencontohkan satu ya? Boleh ya? Nah, ini lu tampilkan contoh satu. Habis itu kasihannya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar kamu terlambat masuk kelas atas memulai jam pelajaran selama 30 menit? Iya benar, karena tadi saya mengerjakan proposal dari PK dulu, PK saya tidak menahan video hingga kedua terakhir karena sedangkan pembina PK saya meminta proposal itu secepatnya dikerjakan. Wah, kamu pasti panik sekali ya seandainya proposalmu tidak selesai hari ini ya. Ini yang pertama, hal yang sama juga tugas dari pimpinan belum diselesaikan. Pertama ya, menstabilkan kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira keyakinan apa yang masih belum kamu terapkan? Tentang di buku. Nah, kira-kira apa yang kamu lakukan agar dapat menerapkan keyakinan itu? Saya minta maaf. Ada yang lain nggak? Saya akan minta tinggal dan akan belajar 30 menit dulu setelah jam pelajaran matematika terakhir. Dan selanjutnya nanti saya akan meresum pelajarannya dan akan menjelaskan kepada ibu supaya ibu berkenan. Baik, ibu berkenan dan ibu sangat menghargai sikap bertanggung jawabnya ini. Nah, nanti setelah jam sekolah berakhir, ibu kebetulan masuki olimpiade matematik. Silakan boleh nanti serahkan hasil pekerjaannya
tugas IPA 3 ya. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memperbaiki kesalahan ini. Nah, sekarang Bapak sudah paham kan bagaimana pentingnya disiplin waktu itu? Ya, saya sudah paham dan insya Allah untuk kedepannya saya akan lebih disiplin dan mengatur waktu lebih baik lagi Bu. Baiklah, silakan Doni kembali ke kelas ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, ini nanti ada pertanyaan, Pak itu Bu pilih murid yang bagus, misalnya berbayarnya bukan OSIS sekarang. Nah, yakin kita ini kan belajar juga Bu, dulu ini belajar juga, belajarnya kan tidak dari buku ya, tapi belajar dari pengalaman. Setiap murid kita lihat dulu karakternya, pasti ada kelemahannya. Kadang-kadang murid yang kita perhatian tuh kalau dihalusi lembut udah, ya. Kalau yang baik kayak gini kan gak bakal nanti artinya ini pakai script ini. Nah, kalau misalnya muridnya kayak gini dengarkan dulu, dia pasti ngerti caranya seperti apa. Makanya jadi guru tuh aktifkan hati. Oke? Baik, itu saja ilustrasi. Sebenarnya ada 2 contoh tapi waktu kita habis, tapi minta sedikit memperagakan dulu untuk melihat dulu pemahamannya kayak apa. Bu Martina jadi murid ada peran. Dan semua Bapak 5 menit aja sanggup ya. 5 menit sanggup. Cuma. Nah, terus yang satunya siapa ya? Siapa? Karena di sini tadi yang kenal lah, yang di sini aja kita lah guru dan muridnya. Ada Ibu Ana jadi guru. Ya, oke. Ibu Ana. Ceritanya ini Ibu Mani membawa kawannya yang kayak tadi loh. Sinya ini ada merasa dianggap di kelas, lalu kenapa bila Ibu Ana datang, aku tiap 5 menit selesai. Nah, tiap 5 menit tuh esek. Jadi tiap kali 5 menit tuh esek, Ibu Ana ini bingung, bapaknya sakit perut, bicaranya sakit perut. Tapi habis itu ternyata tidak. Nah, habis itu Ibu kan Ibu Ana ini wali kelasnya, Ibu Eka. Jadi Ibu Eka, Bu Ana ini kenapa? Bu Antian tuh orang luar tahu bapaknya sakit perut. Sekalinya Ibu Ana mau nakuni kawanannya, Bu ini boy yang kerjaan dia. Bilangnya tiap 5 menit kalau ngerjain dulu. Ini kami traktir boynya. Ya berarti ini kan kebutuhannya anak minta sayangi, tapi dengan cara yang salah. Sekarang kita lihat secara alamiah kayak apa Ibu Ana sebagai wali kelas. Dia sebagai muridnya, ayo cara penerapan segitiga restitusi kayak dulu nanti dua. Oh siapa? Yang pertama menstabilkan identitas, kedua memvalidasi kita masalah aja. Ibu paham, paham? Coba itu bisa baik. Ayo, kita dulu. Ini biasanya Ibu Ana yang diperlakukan wali kelasnya Ibu Eka. Ibu Eka mengadopsi keluarganya. Ya, ulun beri waktu 5 menit. Masuk dulu 5 menit teh. Iya. Penerapan segitiga restitusi ya. Kita coba lihat dulu. Disariki Ibu Ana Bu Ai, tentu apa nih? Ada apa yuk? Dalam hatinya ada niat. Sama itu ada kehendak sama Bu Ai. Apabila ulun Bu Ai misalkan kau ngerjain guru mulai masuk sama Bu. 5 menit Bu Ai keluar gitu. Minta izin sama Bu dijinakan guru. Kalau Bu habis 5 menit pulang keluar Bu Ai. Dijinakan juga tak bulan. Karena kawan-kawan juga praktek dulu. Wujud kan kayak ini dia itu kalau bukan makawanan makawanan habis itu Ibu Ana bingung istimewa kenapa dia keluar tahu seperti itu emang adanya apa sih keluar tuh nanti dimakan nih Bang
kalau kapolpet ke kantin lalu minum habis itu kena ngobrol sebelum kita ngobrol keluar sampai pacar dulu Sesuai dengan izinnya. tahu aja Iya, apa yang pernah lakukan itu benar kan? Salah pacaran. salah bu karena kan orang pelajaran masa keluar terus nunggu Tapi lu rindu tuh. tapi ada WA ada WA itu pak tadi dia cerita karena kawan kan mau traktir lo bu iki nantang ulumina kalau kan dia kan gitu kan berhasil kada jalan apa yang ditantang kawan berhasil masak pede gitu lah ditantang kawan 2 menit lagi. Tertantang lah. nah ini aku hebat kada cuma bisa kada naklukkan guru ulumina Misalnya seandainya itu ditantang itu bisa juga gitu, tapi menurut Pian kan tadi itu ada syaratnya loh. Jadi menurut Pian apa yang harus dilakukan selanjutnya? Karena mengulangi lagi kah? Atau apa kan bisa ditantangi oleh kawan? amal Allah sudah tuh sadar pemula tuh salah pemula nah ini harusnya untuk pada mengompati isinya kada merasa tertantang nih dari kesalahan tuh pemula itu bahwa itu salah kata Allah ini kayak merasa peianya kau menguasai dulu dari bulan itu sudah salah dari dulu nah itu nak memperbaiki doa misalnya kan sudah dilaporkan doanya pada kelola orang sangat kudu BP pulang laporan apa dan bisa apa itu Jadi mana? Sudah lama mengambil kesalahan atau tidak sudah sadar apa? Jadi kan konsekuensi apa yang Pian karena lakukan karena sudah melakukan salah itu? Oh iya, ulun pertama kali bulan minta maaf orang guru yang bersangkutan karena ulun sudah kan harga sidin lah ya lo di kelas tuh udah bolak-balik gitu karena ada tujuan tertentu habis itu Tidak mengulang lagi. kadang ulang lagi yang itu pula harus lebih dan menyadarkan diri bu ay bahwa itu tuh kada bermanfaat ke ulun nah kada lagi maumpati apa yang kawan tadi nah bahwa apa yang kawan suruh tuh salah dari ulun nah itu kalau berdisiplin ulun ingat pula kan kada baik karena kedepannya ulun melakukan cuma sibuk Ya, alhamdulillah semoga ini jadi pembelajaran lah yang berfaedah. insya Allah pulang ini semoga Ini langsung datang dari Bu Oni tadi. minta maaf Oke, tidak ada skenario lakukan alamiah ya. Sudah dapat gambaran pertama Ibu Eka menanyakan, kemudian begitu mudahnya muridnya curhat. Mungkin katanya Ibu Ona yang pada dapat nggak akan seperti itu. Berarti itu menunjukkan wali kelas luar biasa dekatnya sama si siswa. Yang kedua apa? Dengerin dulu. Iya, wajar. Mungkin kalau misalnya tadi Ibu Eka berarti itu namanya bisa berkata mengakui berada di situ ya. Tapi tapi kira-kira salah banget ya nah itu. Nah, Ibu pokoknya salah bener kayak gitu lah. Artinya loh, yang berikutnya ya sudah bagus lah itu loh. Maafin kesalahan sudah mau bagus itu artinya mau apa? Membuat satu keyakinan lagi loh. Nah tapi yang tadi lupa tuh kamu ingat kan keyakinan kelas di sekolah di kelas kita tadi itu aja kelupaan ya. Kita harus saling menghormati loh. Nah kira-kira itu menghormati dulu lah nanti. Nah kalau bisa nanti solusinya seperti apa? Boleh. Tadi mau ulang lagi kalau dia. Ya karena pernah mulai kita bandel dulu bisa dulu. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang belum pertanyaan ke Pia. Apakah materi hari ini bermanfaat? Apakah Pia siap untuk membimbing anak Pia? Pertama kita akan bentuk keyakinan kelas di kelas yang masing-masing kita ajar. Sudah pahamkah Pian dengan strateginya, tahapannya untuk membentuk keyakinan kelas? Sudah? Lalu bersediakan nanti Pian mencetaknya bentuk banner supaya itu bisa dibaca terus oleh setiap warga yang ada di kelas Pian. Kemudian bisakah Pian membuat murid Pian untuk menemukan sendiri solusi yang dia ambil jika dia melakukan kesalahan? Maukah Pian lembut hati, bijak untuk membimbing mereka? Mau. Oke, kemudian seandainya ada masalah, sanggupkah Pian untuk belajar berlatih menjadi posisi manajer? Nah tadi seperti Bu Eka,
lakukan, sudah mulai tahapannya awal bagus ya, dilatih. Ya, tahapannya nanti ulun contohkan ya, nanti ulun memberikan PPT-nya. Jadi kita tidak pakai skrip ya, tapi ibaratnya ada modal teori yang kita tahu. Oke? Dan pada akhirnya sekolah ini menjadi sekolah favorit dikarenakan lulusannya jadi siswa yang berkarakter karena gurunya berkarakter. Oke, tangan buat kita semua. Saya sebelum mengakhiri minta sedikit refleksi saja. Apa yang hari ini kira-kira sudah bagus dan apa yang kurang dari hasil presentasi dan diskusi kita hari ini. Kembali ke Bu JJ. Terima kasih atas kesempatannya. Refleksi hari ini yang bagus dulu ya, Bu ya. Untuk materi hari ini yang bagusnya karena ini belum pernah kami dapatkan yang berhubungan dengan baik itu keyakinan kelas maupun dan yang lain-lain. Yang bagusnya saya merasa mempunyai banyak wawasan dan insya Allah dipraktekkan di dalam kelas. Dari pertanyaan tadi yang sanggupkah atau bersedia, insya Allah diterapkan. Dengan adanya materi ini banyak koreksi yang saya dapatkan dari mengajar sebelumnya. Nah, untuk yang tidak bagusnya di sini dari awal saya tidak tahu apa itu kita sebagai guru harus kepada siswa menghamba. Ternyata menghamba itu bukan menghamba seperti kita menyumbang dan lain sebagainya, tetapi kita harus melihat bahwa siswa itu adalah anak kecil dari situ. Jadi dengan hal seperti itu, itulah yang pikiran yang tidak bagus menurut saya tadi itu. Alhamdulillah sudah terjawab apa itu menghamba. Ya, berarti hari ini bermanfaat ya Bu? Sangat bermanfaat. Menurut saya, mungkin murid itu adalah pribadi manusia merdeka, tapi bahasanya belum semakan kita untuk menemukan jati dirinya, sehingga kita menghamba pada dia untuk membantu dia mencapai sisi terbaiknya, sehingga nanti dia tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tangguh, gitu ya. Artinya kita anggap diri kita sudah mapan secara emosi, secara apa segala macam. Jadi menghambanya kita bukan kayak menghamba saja. Gitu. Iya benar, ulun kemarin juga. Terima kasih Bapak Ibu, ulun minta maaf lebih dari durasi yang seharusnya, tapi mudah-mudahan apa yang kita dapat bermanfaat ya. Ini ulun nanti men-share filenya ke Ibu Eka sama Ibu JJ, mungkin share ke kawan dan itu. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini karena diawali dengan doa, semoga Allah berkahi dan Allah menjadikan kita sosok guru yang akan selalu diingat murid, karena kita menanamkan keikhlasan karena kita sendiri ikhlas, menanamkan kebaikan karena kita sendiri selalu berusaha jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Minta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil belajarnya, tidak tahu, pengen tambah aja.